Cerita ini adalah kisah perjalanan hidup seorang anak yang tumbuh di tengah badai kehidupan. Sejak kecil, ia menghadapi kenyataan yang jauh dari kebahagiaan sederhana yang diimpikan seorang anak. Ibunya menikah lagi dengan seorang pria baru dan kemudian meninggalkannya tanpa berpaling. Pemandangan terakhir yang ia lihat adalah punggung ibunya yang semakin menjauh. Perpisahan itu menyisakan luka yang tidak mudah sembuh. Meskipun kakek dan neneknya mencoba mengisi kekosongan dengan kasih sayang yang tulus. Namun, kasih dari mereka tetap tidak mampu menggantikan pelukan seorang ibu. Luka itu kian dalam saat ayahnya pun memilih menikah lagi dan membangun kehidupan baru bersama istri barunya. Harapan untuk hidup bersama sang ayah pupus. Hubungan mereka menjadi dingin, sekadar hubungan darah tanpa kehangatan yang ia rindukan. Hidup dalam rasa terbuang dan terabaikan membuatnya menutup hati dan belajar mengandalkan diri sendiri. Dengan harapan untuk mengubah nasib, ia memutuskan merantau ke sebuah kota besar. Tekadnya sederhana, ingin membeli TV, membuka salon, memiliki HP, dan motor. Bagi banyak orang, impian itu mungkin tampak remeh, tetapi bagi dirinya, impian itu adalah simbol kebebasan dan keberhasilan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Sayangnya, hidup di perantauan tidak semudah yang ia bayangkan. Tanpa ijazah dan pendidikan formal, ia hanya mengandalkan keterampilan membuat kerajinan tangan dari kerang laut. Setiap hari ia bekerja keras di bawah terik matahari, dengan tangan yang penuh luka karena memahat kerang dengan tekun. Namun kenyataan hidup tetap kejam. Gajinya hanya Rp350.000 per bulan, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Setiap kali ia berpikir untuk menabung sedikit demi sedikit, demi mewujudkan impian kecilnya, telepon dari orang tuanya selalu datang. "Nak, ayah butuh uang untuk bayar listrik." "Bu, bisa kirim uang untuk biaya sekolah adik?" Permintaan mereka datang tanpa henti. Meskipun hatinya ingin menolak karena ia sendiri masih hidup dalam kesulitan, ia tidak pernah punya keberanian untuk berkata tidak. Dengan berat hati, ia selalu mengirimkan sebagian besar penghasilannya. "Mungkin ini sudah takdirku," pikirnya sambil menahan air mata. Setiap kali ia menekan tombol transfer, impian-impian kecilnya seolah terkubur lebih dalam. Motor yang diinginkan terasa makin jauh, begitu juga salon impiannya. Ia merasa tidak pernah benar-benar menikmati hasil kerja kerasnya sendiri. Ada perasaan hampa yang menghantuinya, seolah kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditakdirkan untuknya. Namun di balik semua kesulitan itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Keyakinan bahwa setiap tetes keringat akan berbuah manis suatu hari nanti. Dalam sepi dan tangis, ia belajar bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi memberi pelajaran yang membuat kita lebih kuat. Pada suatu malam yang sunyi di bawah langit kota besar yang penuh gemerlap cahaya, ia duduk termenung di balkon kosnya. Suara kendaraan yang berseliweran tidak mampu menghapus renungannya. Ia menggenggam kedua tangannya yang penuh luka bekas kerja keras. Kali ini tidak ada air mata yang keluar, hanya tatapan penuh tekad. "Aku mungkin belum punya TV, motor atau salon, tapi aku masih punya mimpiku," bisiknya kepada dirinya sendiri. Di malam yang penuh angin itu, ia mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia tidak akan lagi membiarkan impian-impiannya terkubur oleh permintaan yang tak henti-hentinya. Ia tahu, mencintai orang tua adalah sebuah keharusan, tetapi mencintai dirinya sendiri juga sama pentingnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menabung demi impian yang telah lama ia gantungkan. Langkah-langkah besar dimulai dari keputusan kecil. Sejak malam itu, ia bekerja lebih giat, menyisihkan uang meskipun sedikit. Lambat laun, impiannya yang tampak mustahil mulai terlihat ujungnya. Salon sederhana yang ia idamkan akhirnya terwujud, meski dengan peralatan seadanya. Saat ia berdiri di depan pintu salon kecilnya yang baru saja dibuka, ada rasa haru yang menyeruak di dadanya. Jalan panjang penuh luka telah membawanya ke tempat ini. Bukan kesuksesan besar yang membuatnya bangga,
tetapi keberanian untuk tidak menyerah yang menjadi kemenangan sejati. Di akhir cerita hidupnya, ia menyadari satu hal. Kebahagiaan tidak selalu datang dari materi yang besar. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa bangkit dari keterpurukan, mencintai diri sendiri, dan tetap memiliki harapan meski dunia sering memunggungi kita.